Oke minasan, selamat datang kembali di channel gua. Kali ini gua bakal membahas teori seputar One Piece lagi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita cus ke videonya. Di chapter 1045 kemarin, bisa kita bilang kalau kemenangan sudah berada di tangan Luffy dan aliansi. Berkat kebangkitan buah iblis milik Luffy, Yonko Kaido yang dijuluki makhluk terkuat di bumi dibuat kehilangan harga dirinya. Nah, di video kali ini gua bakal menebak-nebak siapakah lawan Luffy selanjutnya setelah Kaido berhasil diusir dari Wano Kuni. Menurut gua pribadi, ada 4 kemungkinan yang akan terjadi setelah arc Wano Kuni ini selesai. Yang pertama, Luffy pergi menyerang Gorosei ke Marijoa karena agen CP Zero yang tersisa berhasil menculik Robin dan membawanya pergi ke Marijoa atau Impel Down. Tetapi di tengah perjalanannya untuk menyelamatkan Robin, Luffy mengetahui kalau kakak angkatnya yang satu lagi dan sahabatnya berhasil dikalahkan oleh pemerintah dunia. Tetapi Luffy tidak tahu bagaimana kondisi Sabo dan Vivi saat ini. Dan akhirnya Luffy memutuskan untuk pergi ke Impel Down untuk mencari Sabo dan Vivi di sana. Mungkin di sini akan ada reuni antara Luffy dan Bonchan yang masih berada di Impel Down. Setelah menemukan Sabo dan Vivi, Luffy pergi bersama Bonchan dan Okama lainnya pergi menyerang Marijoa atas permintaan Sabo dan Vivi untuk menyelamatkan Kuma dan Raja Alabasta. Perang besar yang pernah dikatakan Shirohige pun terjadi. Dan menurut gue pribadi, Luffy bakal perang melawan pemerintah dunia sebelum dia mendapatkan harta karun One Piece. Gue yakin banget kalau Luffy mendapatkan harta karun One Piece lebih dulu, dia pasti akan membubarkan bajak laut topi jerami dan pembebasan dunia tidak akan pernah terjadi. Oke, kita masuk ke kemungkinan yang kedua. Luffy melawan bajak laut Akagami. Seperti yang kita tahu, Luffy sangat ingin melampaui Shanks. Dan menurut gua, Oda Sensei setidaknya sudah menyiapkan panggung pembuka untuk Luffy melawan Shanks. Menurut gua pribadi, One Piece Film Red akan menjadi panggung pembuka untuk Luffy melawan Shanks di barisan akhir perjalanannya. Dan saat Luffy berhasil mengalahkan Katakuri, Shanks melihat poster boronannya. Dan dia pun berkata, sebentar lagi mereka akan bertemu. Langsung aja kita masuk ke kemungkinan yang ketiga. Luffy melawan Angkatan Laut. Seperti yang kita tahu, di Onigashima ada beberapa agen rahasia yang sedang mengawasi pertarungan yang sedang terjadi. Agen-agen itu berasal dari beberapa organisasi yang berbeda. Contohnya, X-Drake dari agen rahasia Angkatan Laut, Apu dari penerbit koran Morgan, dan CP Zero dari Gorosei. Kemungkinan terbesar pertarungan Luffy dengan Angkatan Laut akan dipicu oleh Apu. Kenapa harus Apu bang, bukannya X-Drake atau CP Zero? Oke, sejauh ini X-Drake berada di pihak Luffy. Jadi, kemungkinan dia melaporkan ke Angkatan Laut hanyalah sedikit. Kalaupun X-Drake melaporkan Luffy, mungkin akan ada keringanan di dalam laporannya tersebut. Sedangkan CP Zero masih sibuk dengan penangkapan Nico Robin. Kalaupun CP Zero melaporkan kekalahan Kaido ke pemerintah dunia, Gorosei pastinya akan menutupi hal tersebut. Dikarenakan mereka tidak mau Luffy lebih terkenal lagi dari sekarang. Kasus ini mungkin akan mirip dengan kekalahan Gekko Moria yang ditutupi oleh Gorosei. Nah, sedangkan Apu berada di pihak Morgan. Tanda kutip, Morgan adalah seorang jurnalis. Seorang jurnalis pastinya tidak akan melewatkan kesempatan emas ini. Pastinya, Apu akan memberikan laporan hasil peperangan yang terjadi di Onigashima. Berita kekalahan kedua Yonko pastinya akan sampai ke telinga Morgan. Berita kekalahan Yonko Kaido dan Yonko Big Mom di tangan Luffy, Kid, dan juga Law, pastinya Morgan tidak akan melewatkan berita si hebat itu. Dan setelah mengetahui berita tersebut tersebar luas, pastinya Akainu tidak akan membiarkan itu terjadi. Seperti yang kita tahu, kalau Akainu sudah menargetkan kematian Luffy sejak peperangan Marineford terjadi. Oke, kita masuk ke kemungkinan yang terakhir, peperangan Luffy dengan Kurohige. Seperti yang kita tahu, Kurohige adalah pemburu buah iblis. Sedangkan di Wano Kuni banyak sekali pengguna buah iblis. Dari mulai pengguna buah iblis mythical Zoan, Zoan Purba, Paramecia, dan banyak lagi. Di Wano Kuni juga ada pabrik senjata. Pastinya Kurohige tidak akan melewatkan hal tersebut. Saat bajak laut Kurohige menyerang markas pasukan revolusi, yang menjadi sasaran mereka adalah senjata yang ada di sana. Dan Kurohige juga berkata
pada Moria kalau pesta perebutan gelar Raja Bajak Laut sudah dimulai. Dan pastinya Kurohige akan menjadi salah satu peserta di pesta tersebut. Kemungkinan besar bajak laut Kurohige akan muncul di Wano Kuni atau di Tanah Suci Marijoa. Karena seperti yang kita tahu, kalau Angkatan Laut sedang sibuk memburu para mantan suci bukai. Jadi Marijoa pastinya kosong molongpong kalau bahasa Sundanya mah. Nah, oke minasan, mungkin cuma segitu aja untuk teori kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.